Selamat datang kembali, ini adalah video bagian ketiga. Di bagian ketiga ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai langkah-langkah penelusuran literatur ilmiah. Jika pada video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara memformulasikan pertanyaan, kini kita akan membahas langkah kedua hingga langkah keenam. Setelah menentukan lokasi pencarian, selanjutnya kita akan melakukan pencarian dengan mengkombinasikan keyword yang sudah kita susun dengan Boolean operators. Ada 3 jenis Boolean operators. Yang pertama adalah AND. Boolean operators AND digunakan untuk mencari informasi yang mengandung 2 atau lebih istilah pencarian dalam suatu sumber. Misalnya kita memiliki keyword lactation, pregnancy, dan kita menggunakan Boolean operators AND untuk menghubungkan keduanya. Maka yang akan kita dapatkan adalah informasi yang mengandung kedua kata kunci ini, lactation and pregnancy. Boolean operators yang kedua adalah OR. OR akan membantu kita untuk mencari informasi yang mengandung satu atau lebih istilah pencarian yang kita masukkan. Misalnya, kita menuliskan lactation or pregnancy. Maka, jumlah atau jenis informasi yang kita dapatkan mencakup kedua lingkaran ini. Lactation saja, pregnancy saja, atau kedua-duanya. Jika kita membandingkan hasil yang didapatkan ketika kita mengkombinasikan keyword menggunakan AND dan OR, tentu saja yang kita dapatkan lebih banyak adalah OR. Namun, ini juga menunjukkan bahwa hasil yang didapatkan tidak spesifik mengandung kedua kata ini. Bisa saja hanya mengandung salah satunya. Boolean operators yang ketiga adalah NOT. NOT digunakan untuk mengeksklusikan atau mengkecualikan ide yang menurut kita tidak relevan atau keyword yang tidak relevan. Misalnya, kita menggunakan istilah pencarian lactation not pregnancy atau pregnancy not lactation. Nah, di sini contohnya adalah lactation not pregnancy. Jadi yang dicari hanya yang mengandung kata lactation saja dengan mengeksklusikan informasi-informasi yang mengandung istilah lactation dan pregnancy. Jadi pregnancy otomatis tidak dicari, namun sumber informasi yang mengandung kata lactation dan pregnancy itu tidak dimunculkan dalam hasil pencarian. Hanya yang mengandung istilah lactation saja. Sekarang saya akan menunjukkan hasil informasi yang saya dapatkan jika saya memasukkan keyword-keyword tersebut di database PubMed. Dengan keyword lactation saja, saya mendapatkan hasil sebanyak 73.548. Sementara dengan keyword pregnancy saja, saya mendapatkan hasil 777.000 lebih. Ketika saya mengkombinasikan istilah lactation, pregnancy dengan Boolean operators OR, saya mendapatkan hasil yang lebih besar, yaitu 814.000. Hasil ini lebih besar daripada hasil lactation saja ataupun pregnancy saja. Ingat lagi gambar diagram Venn yang ada di slide sebelumnya. Sementara jika saya menggunakan Boolean operators AND, hasil yang saya dapatkan lebih sedikit dari hasil pencarian masing-masing keyword, yaitu sebesar 36.289. Sekarang kita akan mengaplikasikan penggunaan Boolean operators pada kata-kata kunci untuk keempat konsep yang sudah kita susun tadi. Di sini kita memiliki 4 konsep. Dan untuk masing-masing konsep, ada lebih dari satu kata kunci. Untuk kata kunci yang berbeda konsep, akan dihubungkan dengan Boolean operators AND. Sementara untuk kata kunci dari konsep yang sama, kita hubungkan dengan Boolean operators OR. Selain itu, yang perlu kita perhatikan adalah untuk sekumpulan kata kunci dari suatu konsep harus dipisahkan dari konsep lainnya dengan tanda kurung. Misalnya di sini,
doctor or physician or GP, dalam kurung. Ini merupakan satu konsep, yaitu dokter, di mana masing-masing kata kunci dihubungkan dengan Boolean operators or. Begitupun dengan motivation or reason. Ini merupakan satu konsep yang sama. Karena itu diberikan tanda kurung dan dihubungkan dengan or. Tapi kita perhatikan di sini, antara kata kunci untuk konsep dokter dan kata kunci untuk konsep motivasi dihubungkan dengan Boolean operators and. Begitupun dengan konsep lain yang berbeda, yaitu pilihan atau keputusan. Juga dihubungkan dengan Boolean operators and. Sampai di sini saya harap adik-adik bisa memahami apa yang saya jelaskan. Jika ada pertanyaan, adik-adik nanti bisa menanyakannya pada saat sesi kuliah langsung. Baik, ketika saya memasukkan istilah pencarian ini ke dalam kolom pencarian di PubMed, saya mendapatkan 239 hasil yang relevan. Meskipun jumlah hasil yang ditemukan tidak sebanyak hasil pencarian ketika kita menggunakan istilah pregnancy dan lactation tadi, namun jumlah ini tetap perlu kita evaluasi karena mungkin tidak semuanya relevan untuk menjawab pertanyaan yang kita ajukan. Dalam melakukan pencarian, kita juga bisa menggunakan exact operator. Exact operator digunakan ketika kita mau melakukan pencarian frasa, yaitu dua kata atau lebih yang tersusun dalam urutan tertentu dan berdekatan satu sama lainnya. Pencarian frasa bisa kita lakukan dengan memberikan tanda kutip di awal dan di akhir kata-kata yang mau kita cari. Penggunaan tanda kutip ini disebut sebagai exact operator. Misalnya, pada contoh berikut ini. Ketika saya menggunakan frasa entrustable professional activities, ada tanda petik di awal dan di akhirnya, saya mendapatkan hasil yang lebih sedikit dibandingkan dengan ketika saya tidak menggunakan tanda petik. Hasilnya adalah 542 hasil. Yang artinya, hasil yang saya dapatkan lebih banyak karena ada juga artikel yang hanya menemukan 2 dari 3 atau 1 dari 3 istilah yang saya masukkan yang kemudian dimunculkan di sini. Dalam memasukkan keyword pencarian, kita juga bisa menggunakan truncation. Truncation akan membantu kita mencari istilah yang memiliki inti kata yang sama. Kemudian dilanjutkan dengan simbol bintang atau asterisk. Misalnya, injure, kemudian kita berikan tanda bintang, akan menghasilkan hasil pencarian yang mengandung kata injuries dan injured. Begitupun dengan create. Kita bisa mencari informasi yang mengandung kata create, creation, creations, dan creature. Teknik pencarian lain adalah kita bisa menggunakan wildcard. Wildcard bisa digunakan untuk mencari kata-kata yang memiliki variasi penulisan. Simbol yang dipakai adalah simbol pagar. Simbol ini bisa digunakan di tengah kata pada huruf yang merupakan variasi dari penulisan kata tertentu. Misalnya woman dengan A atau I, color dengan U atau tanpa U. Setelah kita melakukan evaluasi hasil pencarian berdasarkan jumlah hasil yang kita dapatkan, sekarang saatnya kita menentukan apakah hasil yang kita dapatkan ini relevan atau mampu membantu kita menjawab pertanyaan yang kita ajukan. Misalnya untuk contoh tadi, saya mendapatkan 239 hasil. Apakah saya perlu membaca keseluruhan dari 239 artikel ini? Mungkin ini akan memerlukan waktu yang cukup panjang. Agar lebih efisien, yang bisa kita lakukan adalah kita menilai relevansi dari artikel yang kita dapatkan berdasarkan judul dan abstraknya. Jadi yang akan saya lakukan adalah melihat satu persatu judul dari 239 hasil ini, kemudian membaca abstrak dari artikel yang saya anggap sesuai judulnya, dan setelah itu saya bisa menyimpan artikel tersebut dan meng-emailnya ke alamat email saya.
Jadi ketika kita menemukan hasil yang pas, kita perlu menyimpan hasil dan istilah pencarian yang kita gunakan. Di video bagian kedua dan ketiga, kita sudah membahas ke-6 langkah dari penelusuran informasi. Pada sesi praktikum nanti, kita akan mempraktekkan langkah-langkah ini, sehingga saya harapkan adik-adik sudah mengerjakan tugas pertama, yaitu melakukan formulasi pertanyaan dan menentukan konsep dan keyword dari setiap pertanyaan yang adik-adik ajukan. Jika ada pertanyaan, silakan mengajukannya pada sesi kuliah di kelas.